Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 3 ya. Bab 3 adalah sumber dan penelitian sejarah. Di sini yang akan kita bahas pertama adalah soal sumber sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan sumber sejarah? Sumber sejarah adalah bahan utama yang dipakai untuk mengumpulkan informasi yang akan ditulis. Jadi semua hal yang berupa informasi itu adalah disebut sebagai sumber sejarah. Nah, ada beberapa bentuk ada beberapa bentuk sumber sejarah. Yang pertama adalah sumber tertulis. Kalau sumber tertulis itu seperti buku. Lalu ada sumber lisan. Sumber lisan itu kayak hasil wawancara. Lalu ada sumber benda. Sumber benda itu bisa seperti kayak prasasti, ataupun bisa seperti rumah, ataupun bisa seperti ya benda-benda lainnya. Lalu ada juga sumber visual. Sumber visual tuh berarti sumber yang terlihat, dan juga audiovisual berarti sumber berupa suara. Di sini kalau misalnya ada misalnya naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi itu masuknya kemana? Sumber tertulis atau sumber benda? Naskah proklamasi itu bisa masuk ke sumber tertulis isinya, tapi bisa juga masuk ke sumber benda karena dia ada kertasnya, jadi otentik. Kertasnya otentik. Jadi satu sumber itu bisa masuk ke dalam dua jenis, bisa tertulis ataupun sumber benda. Oke, contohnya berdasarkan sifat. Lalu dibagi lagi sumber sejarah berdasarkan sifat. Yang pertama sumber primer. Primer artinya sumber paling utama. Sumber paling utama itu artinya adalah sumber yang benar-benar dibuat pada saat kejadian. Contohnya naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu disebut sebagai sumber primer karena itu memang dibuat saat kejadian. Lalu selanjutnya seperti buku-buku, kitab-kitab masa kerajaan seperti kitab Negara Kertagama, kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca dan lain sebagainya, itu disebut sebagai sumber primer karena memang ditulis pada saat kejadian atau pada saat peristiwa. Selanjutnya sumber sekunder. Sumber sekunder ini bisa disebut ditulis pada zamannya tapi bukan sama orang yang melakukannya. Jadi misalnya peristiwa proklamasi 45 itu ditulis sama Soekarno. Kalau ditulisnya sama Soekarno karena dia pelaku proklamasi, maka disebut sebagai sumber primer. Tapi kalau ditulis oleh orang yang dekat sama Soekarno karena dia melihat Soekarno, itu makanya disebut sebagai sumber sekunder. Jadi sumber dekat seperti ditulis pada zamannya tapi bukan oleh orang yang merasakannya. Jadi dia kayak melakukan wawancara atau dia melihat-lihat, nah itu disebut sekunder. Yang terakhir adalah sumber tersier. Nah, sumber tersier ini adalah sumber yang harusnya sih nggak perlu digunakan. Karena apa? Karena ini sudah mengalami banyak perubahan. Karena orang tersier ini biasanya tidak ada di zaman peristiwa tersebut terjadi, dan juga dia bisa dibilang ya dia hanya menilai dari sumber-sumber yang lain. Jadi dia menilai dari sumber sekunder. Contohnya buku-buku tentang kerajaan Majapahit, tapi buku-buku itu keluaran tahun sekarang, itu disebut sebagai sumber tersier. Karena apa? Pertama, dia nggak hidup di zamannya, dan dia mendapatkan kisah tentang Majapahit juga dari buku-buku lainnya. Jadi itu sebagai sumber tersier. Nah, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama dijelaskan lagi ya sumber tertulis. Sumber tertulis itu adalah ya berupa tulisan, bisa surat kabar atau koran, laporan, catatan pribadi, prasasti, autobiografi, dan juga surat. Jadi kalau misal di sini prasasti masuk ke sumber tulisan karena kita melihat tulisan di dalam prasastinya. Tapi prasasti juga bisa disebut sebagai sumber benda. Oke, lalu selanjutnya sumber lisan. Sumber lisan yang disampaikan secara langsung oleh pelaku sejarah atau saksi sejarah. Contohnya kita wawancara langsung Soekarno, itu bisa disebut sebagai sumber lisan karena kan Soekarno pelaku sejarah. Ataupun kita wawancara anaknya juga disebut sebagai sumber lisan. Lalu selanjutnya jenis sumber sejarah yang ada juga sumber benda. Kalau sumber benda tadi sudah Ibu bilang ya, seperti bangunan, fosil, arca, patung, candi, menara, dan lain sebagainya. Pokoknya benda-benda. Jadi sumber tertulis bisa jadi sumber benda juga. Oke, lalu sumber audiovisual. Sumber visual tuh contohnya seperti foto, monumen, candi, patung, lukisan. Kalau audiovisual itu ada suaranya, seperti kalau kalian pernah ke Monas kan di sana ada ya suara rekaman Pak Soekarno ketika dia membacakan proklamasi. Oh ya, rekamannya di Monas itu bukan rekaman tahun 45 ya. Karena apa? Karena tahun 45 kita tidak merekam suara. Proklamasi kemerdekaan tahun 45 yang kita dapatkan itu hanya foto, bukan rekaman suara. Rekaman suaranya itu baru dibuat setelah Indonesia sudah mulai aman. Oke, jenis sumber sejarah tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau sumber primer itu adalah sumber utama, berasal dari kesaksian langsung. Lalu sumber sekunder berasal dari yang tidak secara langsung tapi dia dekat dengan
dengan pelakunya. Sumber tersier ini buku-bukunya. Jadi kalau sumber tersier ini yang paling paling jauh dari keasliannya. Karena apa? Karena dia menulis berdasarkan sumber buku, bukan dari sumber sejarah. Oke, untuk sumber sejarah Ibu kira cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.